المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Jihad beserta segenap pengurus, para alim ulama, para kiai, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, insyaallah tidak mengurangi takzim saya. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Jihad rahimahumullah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan karunia kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada Selasa pagi ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Maka semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini memberikan asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita menjadi umur yang barokah, rezeki kita menjadi rezeki yang barokah, dan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah anugerahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita di yaumul qiyamah atas izin Allah bisa meraih syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu, semestinya pagi hari ini adalah Al-Qur'an Ustaz Muhammad Kumaidi yang beliau berhalangan, sehingga mohon izin kami menggantikan beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bareng-bareng mengaji pada pagi hari ini tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i tentang dialog antara seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari sahabat Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ini sahabat yang lahir pada tahun 596 Masehi di kota Makkah. Umurnya selisih 25 tahun dengan Nabi. Nabi 571, Ibnu Mas'ud ini 596 Masehi, termasuk golongan as-sabiqun al-awwal, orang-orang yang awal memeluk agama Islam. Yang menarik tentang Ibnu Mas'ud ini adalah beliau masuk berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia remaja, karena beliau langsung melihat mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Tabaqat, Ibnu Mas'ud pernah menceritakan bagaimana kisahnya beliau kemudian menjadi seorang muslim. Satu hari, kata Ibnu Mas'ud, saya sedang menggembala domba punya seorang majikannya yang bernama Uqbah bin Mu'aid. Maka kemudian saat Ibnu Mas'ud ini menggembala dombanya, datang dua orang laki-laki yang kelelahan. Ternyata dua orang laki-laki ini adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini bertanya kepada Ibnu Mas'ud, wahai seorang remaja yang sedang mengembala domba, hal 'indaka labanun tasqina,
apakah kamu punya air susu yang bisa diberikan kepada kami untuk kami minum, karena kami sedang kehausan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, inni mu'taminun walastu sa'ukituma. Wahai tuan berdua, saya ini hanya penggembala domba, dan domba-domba ini bukan punya saya. Jadi saya mohon izin, saya tidak bisa memberikan tuan berdua air minum dari susu. Maka kemudian Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, wahai anak remaja, apakah kamu punya anak kambing yang masih kecil, yang perempuan, milikmu sendiri, bukan milik tuanmu? Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau itu saya ada anak kambing perempuan yang kecil punya saya, maka dibawa anak kambing ini. Maka kemudian disaksikan oleh Ibnu Mas'ud, kambing ini diusap oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kambing yang kecil itu kemudian membesar, kemudian diperah air susunya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Ibnu Mas'ud bisa meminum air susu dari kambing tersebut. Setelah keduanya minum, maka kembali Nabi Muhammad SAW mengusap kambing itu sehingga kembali menjadi semula, menjadi kambing yang kecil. Ini mukjizat Nabi, Bapak Ibu. Maka kemudian besok harinya Ibnu Mas'ud menemui Nabi SAW dan menyatakan beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian Ibnu Mas'ud menjadi seorang muslim. Dan ternyata Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Nabi yang membaca Al-Qur'annya sangat fasih. Bahkan beliau menghafalkan atau belajar 70 surah Al-Quran itu langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau dewasa, beliau dikenal sebagai pecinta Al-Quran, pelayannya Rasulullah, penafsir Al-Quran, ahli fikih, kemudian juga penghafal hadis yang beliau hafal kurang lebih 1000 hadis yang mampu dihafal oleh Ibnu Mas'ud. Ini sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka satu hari beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka ini kalimat ini memberikan sebuah pesan kepada kita. Satu, kalau kita mau beramal, maka hendaklah beramalan, mencari amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, inilah karakter para sahabat yang begitu dekat dengan Nabi. Beliau jarang sekali bertanya masalah urusan dunia, tapi yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi adalah tentang urusan akhirat, bagaimana kemudian supaya nanti selamat di akhirat. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal-amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Karena begini Bapak Ibu, logikanya kalau kita mengerjakan amalan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai kita. Itu logika sederhananya. Maka kalau kita mengerjakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kalau Allah mencintai kita, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa
dosa kita. Bukankah semua ibadah yang kita lakukan pada intinya, pada hakikatnya adalah bagaimana supaya dosa kita Allah ampuni. Hampir semua ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah kita berharap bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu supaya dosa-dosa kita Allah ampuni tentu dengan mengerjakan amalan-amalan yang Allah cintai. Maka ini ditanyakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Nabi menjawab, "Ya Ibnu Mas'ud, amalan yang paling dicintai oleh Allah." Ini bukan sekedar dicintai saja ya Bapak Ibu, tapi ini paling dicintai oleh Allah karena menggunakan isim tabdil, ahabbu, paling dicintai oleh Allah. Maka kemudian Nabi menjawab, yang pertama amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Jadi ternyata ini bukan amalan yang ringan, ini bukan amalan yang kecil. Orang yang sholat tepat pada waktunya berarti orang tersebut sedang mengerjakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini kira-kira Bapak Ibu sudah tepat waktu belum semuanya di 5 waktu? Ini kira-kira sudah tepat waktu belum sholatnya? Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, subuhnya. Insyaallah ya. Insyaallah. Berusaha ya. Ya apalagi apa yang ini ya. Semuanya sudah Allah berikan kepada kita. Pasangan hidup sudah Allah berikan, anak-anak sudah Allah kasih, pekerjaan sudah Allah kasih, tempat tinggal sudah Allah kasih, harta kalaupun gak banyak juga sudah Allah kasih. Maka tinggal apa lagi yang harus kita lakukan kecuali menambah amal-amal soleh, melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Salah satunya kata Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sholat tepat pada waktunya. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Sholli as-sholata liwaqtiha." Sholatlah kamu dengan sholat tepat pada waktunya. Karena nanti sholat tepat pada waktunya tentu mempunyai dampak yang luar biasa, dan kita bisa melakukan amalan-amalan yang lain kalau kita bisa sholat tepat pada waktunya. Contoh begini Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu misalnya saja ya mendengar suara azan, panggilan azan, maka Bapak Ibu sudah berangkat nih ke Masjid Al-Jihad. Maka tentu di samping sholat tepat pada waktu, maka insya Allah ada amalan-amalan yang lain yang bisa dikerjakan. Azan, Bapak Ibu berangkat dari rumah, usahakan berangkatnya berwudu terlebih dahulu. Ya, paling afdol bukan enggak boleh wudunya di masjid, boleh, tapi paling afdol itu wudu dulu di rumah sesuai dengan redaksi hadisnya. Siapa yang berwudu dari rumah summa masa ila masajid, kemudian berangkat ke masjid, maka satu langkah diangkat derajatnya, satu langkah diampuni dosanya. Terkait nanti batal lagi di jalan, yang apa jangan ditahan juga kalau pengen buang angin di jalan kan gitu. Yang penting syariatnya sudah wudu terlebih dahulu di rumah. Berangkat ke masjid, azan sudah selesai, maka bisa melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Masih ada waktu, maka bisa melakukan sunnah qobliyah. Masih ada waktu, maka gunakan untuk berdoa, karena doa di antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Kan banyak tuh peluang-peluang kebaikan.
peluang-peluang kebaikan kalau kita sholat tepat pada waktunya. Masuk qomat, Bilal qomat. Orang yang sholat tepat pada waktu, insya Allah dia akan berada di shop yang paling awal. Ini kan kalau dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu dijelaskan begini. Kata Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi la tastahimu." Kalau saja manusia itu tahu tentang kehebatan pahala azan, jadi muadzin itu luar biasa, ya. Maka berlomba-lomba sebetulnya jadi muadzin. Karena kata Nabi, seandainya manusia itu tahu tentang kehebatan pahala azan, kemudian pahala baris di shop paling depan, berarti shop pertama, maka mereka akan rela untuk diundi, ya, untuk mendapatkan bisa sholat di baris paling depan, kemudian untuk bisa menjadi muadzin. Itu hebat. Dan ini didapatkan kalau orang itu sholatnya tepat waktu. Makanya berebut tuh di baris paling depan, ya. Kalau masih kosong masuk gitu, ya. Gak usah ragu-ragu, karena shop awal itu pahalanya sangat besar. Kata-kata Nabi, kalau manusia itu tahu, maka dia rela untuk diundi mendapatkan nomor supaya bisa baris di depan. Ini shop awal ada muat berapa ini Pak kira-kira? 30-an. Ada 20, ya. 30 ya. Artinya kalau sudah kumpul orang 40 itu rela diundi itu. Nomor 1 sampai nomor 30 dibuat, ya. Berarti yang nomor 1 sampai nomor 30 dapat barisan depan. 31 sampai seterusnya mohon maaf belum beruntung. Kalau itu diundi, saking hebatnya sholat itu di shop awal. Dan sekali lagi ini bisa diperoleh dengan orang-orang yang sholat tepat pada waktunya. Jadi semaksimal mungkin, ya Pak. Ini kadang-kadang kita agak malu-malu kalau di baris depan, ya. Udah kamu aja di depan, terus gitu. Kadang-kadang masih kosong tuh di depannya, padahal keutamaannya luar biasa. Maka kata Nabi, amalan yang pertama yang sangat paling dicintai oleh Allah itu adalah sholat tepat pada waktu. Maka ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu sholat sehingga kita sholatnya ada di ujung-ujung waktu. Anak tidurlah, tanggung, anak tidurlah, masih panjang waktunya, kan begitu, ya. Ini kan penyakit yang setan bisikkan ke telinga kita. Manakala masuk waktu sholat, kadang-kadang kita sempat, tapi kadang-kadang ditunda, gitu, ya. Kadang-kadang ditunda-tunda. Maka kan kalau dalam surah Al-Ma'un itu kan Allah jelaskan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholat aja masih celaka, Pak. Apalagi yang enggak sholat, begitu, ya. Yang sholat aja masih bisa celaka. Siapa orang-orang yang sholat yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholat tapi sholatnya lalai. Maka ulama tafsir menjelaskan lalai di situ, satu, sholatnya terburu-buru, nggak khusyuk, rukunya nggak dilaksanakan, apalagi sunnah-sunnahnya. Sholatnya kayak ayam mematuk makanan, gitu, ya. Kemudian yang kedua, orang yang melalaikan sholat itu adalah orang-orang yang menunda waktu
waktu sholat, sehingga waktunya sudah di ujung-ujung akhir waktu sholat. Maka mudah-mudahan Allah berikan bimbingan terus kepada kita supaya kita bisa selalu sholat tepat pada waktunya. Karena ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini ya Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah, tadi kita akan diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, Allah akan berikan kita kehidupan yang baik dan kehidupan yang penuh keberkahan. Maka dalam Al-Quran surah An-Nahl 97 itu Allah menjelaskan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, dan amal soleh itu dicintai oleh Allah, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, maka Allah akan tambahkan kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang barokah. Wa najziyannahu ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan pahala yang besar ketika orang-orang itu melakukan amalan-amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya bagaimana supaya kita bisa sholat tepat waktu. Satu, jangan menunda. Kapan sudah tiba waktu azan dipanggil, maka cepat berangkat. Usahakan aktivitas yang kita lakukan kita tinggalin. Tidak lama, paling lama berapa Pak sholat Pak? 5 menit ya. 10 menit udah cakep lah itu ya. 10 menit udah sampai zikir, gak lama. Sementara Allah kasih kita waktu 24 jam. Tinggalin dulu barang 5 menit atau 10 menit untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah sholat tepat pada waktunya, amalan apa lagi? Ayu amalin, amalan apa lagi yang paling dicintai oleh Allah? Maka kemudian Nabi mengatakan, birrul walidain. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita hari ini sudah menjadi orang tua ya Pak. Ada yang menjadi kakek, tapi tetap kita punya orang tua. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak sebatas ketika orang tua masih hidup, tapi sampai kita pun ikut meninggal. Jadi ketika orang tua kita puluhan tahun yang lalu sudah meninggal dunia, maka tetap masih ada kewajiban buat kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena kalau dilihat ini wajah-wajahnya udah wajah yatim piatu semua nih ya Pak. Kayaknya begitu ya. Kayaknya kita udah yatim piatu semua nih, sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tetapi tetap kita punya orang tua, dan tetap orang tua kita itu nunggu doa-doa kita, nunggu sedekah-sedekah kita yang kemudian pahalanya untuk kedua orang tua kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah ini. Sa'ad bin Ubadah ini seorang pedagang. Satu hari Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi ini, sedang niaga jauh. Maka saat Sa'ad bin Ubadah ini berniaga jauh, ibunya meninggal. Karena jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh Sa'ad bin Ubadah, maka setelah kembali ke kota Makkah,
semua prosesi pengurusan jenazah ibunya sudah selesai. Ibunya sudah dimandikan, ibunya sudah dikafanin, ibunya sudah disolatin, ibunya sudah dimakamkan. Maka Sa'ad bin Ubadah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya, "Mada yabkika ya Sa'ad bin Ubadah? Apa yang menyebabkan engkau datang kepadaku kemudian sambil menangis, wahai Sa'ad bin Ubadah?" Apa kata Sa'ad bin Ubadah? "Ya Rasulullah, inna ummi qad tuwfiyat." Sesungguhnya ibuku sudah meninggal. Wa ana ghaibun anha. Tapi saat itu aku tidak ada di sisinya. Aku sedang jauh berniaga. Setelah pulang berniaga, semua prosesi pengurusan jenazahnya sudah selesai. Maka aku datang menghadap wahai Rasulullah. Aku ingin bertanya kepadamu wahai Rasulullah, hal yanfa'uka an tasaddaqtu 'alaiha? Pertanyaan yang kita garis bawahi. Wahai Nabi, apakah kalau saya bersedekah atas nama ibu saya, apakah sedekah saya akan bermanfaat? Maka kata Nabi, wahai Sa'ad bin Ubadah, sedekahmu atas nama ibumu tentu akan bermanfaat untuk ibumu. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, saksikan olehmu wahai Nabi bahwa kebun-kebun anggurku yang sedang berbuah, hari ini kebun-kebunnya aku jual, kemudian aku wakafkan, aku sedekahkan hasil penjualannya atas nama ibuku. Ya kalau kita nggak harus jual kebun Pak, gitu ya. Ini Sa'ad bin Ubadah memang orang kaya, kebunnya banyak. Jadi walaupun dijual satu bidang masih banyak ya yang lain. Nah kalau kita cuma satu-satunya ya jangan, memang disitulah kehidupan kita. Maka ini menandakan bahwa sedekah kepada orang tua kita itu ternyata ditunggu hari ini oleh orang tua kita. Ini kan kadang-kadang kita suka lupa ya Pak. Karena kita udah orang tua, kadang-kadang sedekah lupa. Ya sedekah untuk badan kita sendiri aja. Kita lupa meniatkan sedekah itu untuk orang tua kita. Itu kan abah-abah udah rajin ya, kalau subuh tadi saya perhatikan udah banyak yang sedekah subuh ya. Sekali-kali diniatkan ya Pak, sekali-sekali niatkan sedekah subuhnya untuk orang tua, gitu ya. Karena sedekah itu ditunggu pahalanya sebagai bentuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Insya Allah bahagia almarhum orang tua kita. Bahagia almarhum abah, almarhum ibu kita kalau melihat kita anaknya itu bersedekah. Apapun yang bisa kita lakukan melalui sedekah, maka niatkan untuk kedua orang tua kita. Birrul walidain. Kalau dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Malik bin Rabi'ah, Malik bin Rabi'ah pernah berkata, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Kemudian datang seorang laki-laki dari Bani Salamah, kemudian dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, al-baqiya min birrin abawaya aburu bihi ba'da mautihima. Apakah masih ada kebaikan yang bisa saya lakukan manakala kedua orang tua saya sudah meninggal dunia? Apakah masih ada kebaikan yang bisa saya lakukan manakala kedua orang tua saya sudah meninggal dunia? Kata Nabi, na'am. Yang pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Yang pertama, as-salatu alaihima, ini bermakna, ada dua makna menurut dalam hadis. Makna yang pertama adalah kalau orang tua kita meninggal dunia, maka kewajibannya adalah mensolatkannya. Maka bagusnya
Kalau orang tua yang meninggal itu, yang ngimamin sholatnya itu adalah anaknya yang paling afdol. Kalau anaknya mampu, ya. Bagaimana supaya anaknya mampu? Dari sekarang kita arahkan. Ini kan abah-abah nih kan, wasiat sama anaknya yang laki-laki. Kalau anaknya perempuan, mantunya. Nah, nanti kalau abah meninggal, jangan siapa-siapa yang imamin sholat, ya. Yang imamin sholat itu adalah kamu, anak laki-laki. Atau kalau nggak punya anak laki-laki berarti mantu. Maka kan milih mantu itu minimal ya ngerti agama, supaya kalau kita sholat itu bukan orang lain yang menyolatkan yang jadi imam, tapi anak kita sendiri. Gitu ya Pak. Ini Bapak udah wasiat belum kira-kira? Belum ya. Tapi pelan-pelan Pak wasiatnya, nanti kaget anaknya lagi. Oh iya, apa yang dia ngomong apa sih katanya. Pelan-pelan dikumpulin sambil ya. Nah, jangan serius banget gitu. Kalau serius banget anaknya curiga gitu ya. Waduh, kita nada apa ya? Gitu ya. Jadi kumpulin pelan-pelan sambil berkisah gitu ya. Bagusnya nanti kalau bapak meninggal, kamu yang berusi imam sholat. As-sholatu alaihi sholat jadi imamnya kan gitu ya, kan? Tapi kalau nggak kuat jangan dipaksain, nyuruh Pak Ustadz aja kalau nggak kuat ya, kalau nggak kuat. Tapi jangan pura-pura nggak kuat juga, nggak kuat saya aja, jangan kan begitu ya. Orang tua meninggal kita, kalau orang tuanya yang hari ini masih ada, emaknya, ibunya masih ada, persiapkan. Kalau bapak saya meninggal, kalau ibu saya meninggal nanti, maka saya yang harus jadi imam sholat. Persiapkan ilmu-ilmu sholat jenazahnya dengan baik. Makna yang kedua itu as-sholatu alaihi itu adalah mendoakan keselamatan buat orang tua. Wal istighfar lahuma, memohonkan ampun kepada kedua orang tua. Maka minimal kita habis sholat itu baca Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal itu. Dan jangan sekali ya Pak kalau doa ke orang tua ya. Kalau sekali mah pelit namanya mah orang tua doanya sekali. Minimal diulang lah 3 kali. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diulang 3 kali. Baru wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Yang ketiga wal in fadu alaihima. Ini kalau orang tua wasiat kebaikan, maka tunaikan wasiatnya, gitu ya. Lanjutkan perjuangan kedua orang tua. Wa ikramu shodiqihima, muliakan teman-teman orang tua kita. Itu sebagai bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Manakala kita memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita, maka itu sama saja dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Oh, ini bapak ini dulu sahabat ayah saya. Oh, ibu ini dulu sahabat ibu saya. Muliakan, ya. Muliakan sahabat-sahabat kedua orang tua. Kemudian sambung silaturahim, jangan putus. Dulu mak bapak kita silaturahimnya kemana nih? Disambung terus tuh, disambung. Jangan putus gara-gara orang tua kita sudah meninggal, kemudian putus silaturahmi. Maka sambung silaturahminya. Ini bagian dari bagaimana kita berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ini kan luar biasa ya Pak, berbuat baik. Ya, dulu ada seorang sahabat yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Apa masih ingat? Siapa namanya? Uwais al-Qarni. Ya. Uwais al-Qarni itu tidak termasuk sahabat Nabi karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Karena ketika Uwais al-Qarni datang ke Madinah, Uwais al-Qarni tidak berjumpa dengan Nabi. Maka Uwais al-Qarni masuk jajaran ulama tabi'in. Uwais al-Qarni itu hidup hanya berdua
sudah sakit tua renta, sudah lumpuh. Tetapi ada permintaan emaknya yang jadi pikiran sama Uwais Al-Qarni, yaitu emaknya pengen naik haji. Singkat cerita kan Uwais Al-Qarni memelihara anak sapi yang setiap pagi dibawa ke bukit, sore dipulangin turunin. Ini orang-orang sekeliling Uwais Al-Qarni udah mulai curiga tuh. Jangan-jangan kena penyakit Uwais Al-Qarni, setiap pagi gendongin anak sapi. Padahal Uwais Al-Qarni punya tujuan setelah 6 bulan 7 bulan gendongin anak sapi, musim waktu haji tiba. Dengan bismillah maka sang ibu beliau gendong dari Yaman ke Mekah. Ini kan luar biasa tuh. Namanya Uwais Al-Qarni. Sehingga Nabi pernah berwasiat kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, wahai Ali, nanti kalau kamu ketemu seorang pemuda dari Yaman yang ada tanda-tandanya dalam tubuhnya sebesar uang logam, maka kamu minta doa kepadanya. Ini kan berarti hebat, Pak. Sekelas Umar, sekelas Ali suruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Maka Uwais Al-Qarni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-garanya saking berbaktinya kepada kedua orang tua. Oleh karenanya Bapak Ibu yang masih ada orang tua kita di tengah-tengah kita, maka rawatlah dengan baik. Jangan berkata yang kasar kepada kedua orang tua kita, muliakan hidupnya. Minta doanya, karena doa orang tua itu insya Allah doanya mustajab. Jangan jauh-jauh minta doa. Minta doalah kepada kedua orang tua. Kalau orang tuanya masih ada, maka dirawat. Jangan sampai menyesal nanti setelah orang tua sudah tidak ada baru menyesal. Kalau yang masih ada, urus dengan baik, rawat dengan baik, minta doanya. Karena orang tua itu luar biasa. Di hari ini kita nggak bisa balas jasa kedua orang tua kita. Setetes air susu yang kita minum dari ibu kita nggak akan terbalas dengan apapun yang bisa kita kasih. Setetes keringat dari ayah kita yang bekerja untuk kita, maka itu pun tidak bisa kita balas dengan sesuatu apapun. Maka banyakilah doa, banyakilah sedekah atas nama untuk kedua orang tua kita kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Dan birrul walidain ini sekali lagi adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah birrul walidain, maka kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah sholat tepat pada waktunya, setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, maka amalan apa lagi? Ayu amalin, amalan apa lagi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi kemudian menjawab, summal jihadu fi sabilillah. Yang ketiga kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah jihad di jalan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna jihad itu bukan makna yang sempit ya, tapi makna jihad dalam artian yang luas. Bersungguh-sungguh mencurahkan segala tenaga dan pikiran untuk membela agama Allah, maka itu pun dimaksud dengan jihad. Apalagi kalau perang di jalan Allah, itu sudah pasti jihad. Tapi di lain perang di jalan Allah, maka semua aktivitas kita hari ini yang kemudian aktivitas itu diridhoi oleh Allah, kemudian aktivitas itu dilakukan ikhlas karena Allah, maka insya Allah aktivitas itu pun disebut dengan jihad di jalan Allah. Seorang ayah yang pagi hari mencari nafkah apapun bentuk pekerjaannya, selama mencari nafkahnya tidak melanggar ketentuan Allah, maka seorang ayah itu sedang berjihad di jalan Allah.
Seorang ibu yang ngurus rumah tangganya, masak, nyuci, nyetrika, nyapu dan seterusnya, dilakukan dengan ikhlas, datang waktu sholat, maka seorang ibu tersebut pada dasarnya sedang berjihad di jalan Allah. Seorang anak yang sedang menuntut ilmu, menimba ilmu, maka dilakukan dengan benar menimba ilmunya, maka anak tersebut juga sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang kebaikan dan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saudara-saudara kita yang di Palestina, dimanapun tempatnya, yang sedang melawan kekejaman, kedoliman, maka itu sudah pasti disebut dengan jihad fisabilillah. Oleh karenanya kita semua punya potensi untuk berjihad di jalan Allah. Kita bisa berjihad dengan tenaga, bisa berjihad dengan pikiran, bisa berjihad dengan harta benda. Dan sekali lagi bahwa jihad fisabilillah ini adalah amalan yang juga paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan bimbingan, hidayah, petunjuk kepada kita, sehingga yang pertama kita bisa sholat tepat pada waktu. Dan ini sekali lagi bukan perkara yang mudah. Ini harus berusaha sekuat tenaga supaya kita bisa sholat tepat pada waktunya. Pelajari terus ilmu sholat supaya kemudian sholat kita menjadi sholat yang baik dan benar. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu sholatnya melihat saya. Kita tidak satu zaman dengan Nabi, tapi kita bisa mempelajari bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang melihat Nabi sholat, kemudian meriwayatkan melalui hadis-hadis Nabi. Rukuknya Nabi begini, sujudnya Nabi begini, takbirnya Nabi begini, dan seterusnya. Maka itu bisa kita pelajari melalui kajian-kajian di sifat-sifat sholat, tentang bagaimana sahabat-sahabat melihat sholatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga sholat kita bisa menjadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita akan membentuk karakter pribadi kita, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku sholat yang kemudian tidak mengerjakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Dosa besar tidak dilakukan, apalagi dosa kecil. Maka itu adalah hasil daripada sholat yang dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, teruslah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau yang masih ada orang tuanya, terus jangan pernah lelah, terus dengan baik. Kalau orang tuanya di kampung, sempatkan untuk pulang. Kalau nggak sempat pulang, jangan lupa telepon. Tapi ada yang lebih baik daripada ditelepon. Jangan lupa ditransfer, gitu ya. Ini mah nelpon aja, nelpon, transfer nggak pernah, gitu ya. Telepon kirim, gitu kalau jauh, gitu ya. Telepon kemudian dikirim. Kalau sempat pulang, bawain makanan kesukaan ayah kita, bawain makanan kesukaan ibu kita. Orang tua kita kaya, orang kebunnya lebih banyak daripada kita. Orang tua kita kaya karena sawahnya lebih lebar dari kita. Tapi kalau dikasih anak, dibawain sama anak, Masya Allah, orang tua kita akan bahagia. Kalaupun orang tua kita bisa beli sendiri. Tapi ketika anak mengunjungi, dibawakan oleh-oleh dari anak kita, maka itulah kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga akan muncul doa-doa kebaikan dari lisan-lisan orang tua kita. Sekali lagi, teruslah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Minta doanya kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, maka gantian kita yang mendoakan untuk orang tua kita, sedekah untuk orang tua kita. Hari Jumat bawa uang 10.000, 20.000, 50.000 ke Masjid Al-Jihad. Masukin kotak amal, niatin, ya Allah, ini Jumat ini saya bawa uang infak, ya Allah. Sampaikan pahala infak Jumat ini untuk ibu
ibu saya. Besok Jumat depan gantian lagi, ya Allah ini saya mau uang, ya Allah sampaikan pahala infak saya untuk almarhum ayah saya, begitu seterusnya. Maka inilah yang ditunggu-tunggu oleh almarhum orang tua kita sebagai bentuk birrul walidain. Dan yang terakhir tadi adalah berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Ngaji mah aja wake-wake ya Pak. Wake-wake mah bukan kelalen. Ya. Ngaji mah semit bae sing penting praktek. Orang jago ya. Coba tentu. Ya. Insya Allah ya. Ngaji mah jangan banyak, sedikit aja yang penting dipraktekin. Maka mari kita mulai mempraktekkan sholat tepat waktu, berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian bersungguh-sungguh apapun profesi kita hari ini. Insya Allah gak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Di hadapan manusia mungkin sia-sia, tapi di hadapan Allah sedikit kebaikan akan bernilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang salah dan ada yang keliru yang saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.